ibu menganggapku cuma orang biasa. Hingga tunangan saudara mencari namaku dan semua terungkap. Di tengah sawah yang menghampar luas dan suara riuh repetisi petani desa, Ardi merasa terjepit dalam harapan yang ditanamkan ibunya, Siti. Sejak kecil, Siti selalu memberi semangat bahwa suatu hari Ardi akan berhasil, meski mereka hanyalah petani sederhana di Cisarua. Namun, harapan itu sedikit terasa seperti belenggu. Setiap kali Ardi bekerja keras di ladang, ia merasa jantungnya berdebar, berusaha memenuhi ekspektasi tinggi yang seperti bayangan gelap mengikutinya kemanapun. Ibu ingin kamu sukses, nak, kata Siti, tapi kadang api semangat itu justru membuat Ardi merasa terkurung. Suatu hari, saat keluarga berkumpul untuk merayakan tunangan Dika, satu-satunya saudara Ardi, suasana yang biasanya hangat menjadi tegang. Dika memperkenalkan Nisa, tunangannya yang cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga terpandang di kota. Jadi ini Ardi, kakak sulung yang pura-pura petani, bisik Nisa kepada Dika, namun Ardi merasakan kata-kata itu menusuk hatinya. Bagaimana kalau dia mengevaluasi aku hanya dari status sosial? Pikirnya, cemas. Percakapan antara Ardi dan Nisa terjadi begitu cepat. Nisa menanyakan tentang usaha pertanian yang dijalankan Ardi. Petani? Menarik juga, katanya dengan senyum ramah, namun Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda dari pandangan Nisa. Siti, yang tajam mendengar, mulai menatap Nisa dengan curiga. Anak ini hanya petani biasa, bagaimana bisa menarik perhatian keluarga terpandang? Pikirnya. Melihat ketegangan itu, Ardi terdiam. Ia ingin mengungkapkan bahwa nilainya bukan hanya terletak pada profesinya. Ketika pembicaraan berlanjut, Ardi bisa merasakan jebakan harapan di dadanya semakin berat. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa ia dari desa bukanlah halangan untuk sukses, sementara di sisi lain, ia meragukan kemampuannya. Melihat keraguan ibunya semakin mendalam, Ardi berusaha menepis ketakutan itu. Saat Nisa bercerita tentang masa lalunya yang penuh perjuangan, rasa sakit dan tantangan hidupnya membuat hati Ardi bergetar. Aku mungkin juga memiliki cerita, bisiknya pada diri sendiri, namun ragu untuk berbagi. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Saat Ardi menemukan foto lama Nisa di media sosial, ia tertegun. Captionnya berbunyi, "Kita semua pernah merasakan pahitnya hidup." Itu seolah membangkitkan semangat Ardi untuk berbagi cerita tentang kehidupannya yang sederhana. Tetapi, kenangan akan harapan ibunya masih membayangi pikirannya. Kesedihan tentang bagaimana ia bisa dianggap biasa oleh ibunya dan oleh orang lain. Di tengah kebisingan itu, ia tahu bahwa ia harus melawan stigma dan demotivasi yang telah lama menggerogoti jiwanya. Jantungnya berdebar kencang saat ia memikirkan langkah berikutnya. Harapan dan cinta tampak seperti dua bahu yang saling bertabrakan di dalam hatinya. Dalam keheningan malam, ketika bintang-bintang bersinar dan angin berbisik, Ardi merasa harus mengambil langkah berani. Akankah ia berani mengungkapkan sisi dirinya yang sebenarnya kepada Nisa dan ibunya? Ketegangan ini menghampirinya, dan ia bersiap untuk perjalanan menemukan nilai sejatinya dalam dunia yang seringkali terkotak-kotak. Di pagi yang cerah, sinar matahari menerangi sawah yang bergetah,
membuat dedaunan bersinar seperti permata. Ardi bangkit dari tidurnya dengan semangat baru, bertekad untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Namun, bayangan kata-kata Nisa masih terngiang di kepalanya, cuma petani biasa. Ia tahu, untuk melakukan perubahan, ia harus berani melangkah keluar dari zona nyaman. Setelah mandi dan mempersiapkan sarapan, Ardi menghampiri ibunya di dapur. Siti sedang menggoreng ikan lele hasil tangkapan pagi itu. Suara krek-krek dari wajan menandakan bahwa hari itu akan menyajikan aroma sedap. "Nak, kamu mau membantu ibu di ladang setelah sarapan?" tanya Siti tanpa menoleh. Ardi mengangguk sambil mencoba menyusun kata-kata untuk menjelaskan keinginannya yang membara di dalam hati. "Ibu, sebenarnya Ardi tertahan. Sudah jauh lebih dari 1 tahun ia bekerja di sawah, pasti ibunya tidak ingin mendengar tentang ketidakpuasan. Aku ingin mencoba hal baru. Mungkin bisnis online, atau memasarkan hasil pertanian kita." Ia akhirnya mengambil keberanian untuk berkata. Siti menghentikan tugasnya dan menatap Ardi dengan mata yang berisi kebingungan. "Bisnis? Nak, kamu tahu tidak mudah. Kita ini petani, bukan pedagang," jawabnya dengan nada prihatin. Namun, di dalam hati Ardi, ia merasa semangatnya dipadamkan. Begitu banyak harapan, tetapi kekhawatiran ibunya lebih lagi. "Bu, Nisa tunangan Dika, dia bilang banyak orang yang memulai dari nol dan bisa sukses. Tidak ada yang salah untuk mencoba, kan?" Ardi berkata dengan suara menanjak, berharap bisa membangkitkan perhatian ibunya. "Jangan bermimpi tinggi, Ardi. Hidup di desa ini tidak seperti di kota. Kita tidak punya akses dan modal untuk memulai sesuatu yang baru." Sambil mengambil napas dalam-dalam, Siti melanjutkan, "Ibu hanya mendukungmu menjalani apa yang sudah ada. Ini lebih pasti." Ardi merasa tercekik. Kata-kata itu bagaikan belenggu yang menumpuk di dadanya. Ia menginginkan kepercayaan, sebuah keyakinan bahwa ia dapat lebih dari sekadar cuma petani. Rasa ingin tahunya membara, dan ia tak ingin terjebak hanya dalam rutinitas yang ada. Hatinya bergejolak, mempertimbangkan antara apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan oleh ibunya. Momen hening menyelimuti dapur. Hanya suara detak jam dan kipas angin yang memecah kesunyian. Ardi menatap wajah ibunya, melihat kekhawatiran dan cinta yang bercampur aduk. "Tapi Bu, jika tidak mencobanya, kita tidak akan pernah tahu," ungkapnya pelan. Siti melihat lekat-lekat ke arah Ardi, mengenali ketulusan di balik kata-katanya. "Baiklah," akhirnya Siti berkata, "jika kamu mau mencoba, Ibu akan mendukung, tetapi ingat, semua butuh proses." Ardi merasakan beban di kepalanya berkurang setetes demi setetes. Ia kini memiliki kesempatan untuk mengejar impian, meski tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil. Dia mulai merumuskan rencana kecil dalam pikiran memasarkan hasil tani melalui media sosial, barangkali bisa mencapai lebih banyak orang. Setelah sarapan, Ardi memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Saat langkah kakinya melintasi jalan setapak yang berdebu, dia merasakan angin sejuk menepuk wajahnya. Pikiran tentang Nisa terlintas lagi. Apakah dia akan memahami apa yang aku lakukan? Pertanyaannya terngiang di telinganya, membuat jantungnya berdegup kencang. Di pasar, hiruk-pikuk orang bertemu dan penjual berteriak mempromosikan dagangannya. Ardi mencatat beberapa trik pemasaran sederhana. Kalau saja Nisa ada di sini, ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia berasal dari desa, ia bisa bersaing dengan cara yang berbeda. Di saat bersamaan, Ardi juga tidak bisa memungkiri rasa canggung yang menyelimuti hati saat terbayang kembali keindahan senyum Nisa. Mungkin aku harus menghubunginya,
ucapnya dalam hati, bertekad untuk memberinya penjelasan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, saat ia melangkah kembali ke rumah, pikirannya kembali berputar. Ada keraguannya mengganggu. Apa kalau dia menganggap aku hanya orang biasa? Apakah sikapku bisa mengubah pandangannya? Dengan berat hati, Ardi mencoba menyingkirkan rasa khawatirnya, tetapi jantungnya tetap berdetak cepat. Momen kebenaran telah tiba, dan perjalanan menuju penemuan harga diri sebenarnya baru akan dimulai. Bagaimana ia bisa menghadapi tantangan ini? Dan akankah Nisa mendukungnya dalam perjalanan itu? Ardi kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berputar-putar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah dia menggendong harapan sekaligus ketakutan. Dalam perjalanan pulang, wajah Nisa berkali-kali muncul di benaknya. Senyumnya membuat hati Ardi bergetar, namun bayang-bayang keraguan itu juga tak kunjung menjauh. Saatnya berani berbicara, bisiknya pada diri sendiri. Dengan napas dalam-dalam, ia berupaya menepis semua pikiran negatif. Setelah sampai di rumah, ia pergi ke kamar dan membuka laptop. Kalau mau mulai, ini saatnya, ujarnya menguatkan diri. Ia membuat halaman media sosial untuk memasarkan hasil tani. Menuai dukungan dari ibunya, Ardi mulai memosting foto-foto sayur organik yang mereka tanam. Tangannya bergerak cepat, menciptakan konten dengan semangat, membayangkan bagaimana orang di luar desanya akan melihat buah karyanya. Setiap kali melihat notifikasi, hatinya berdebar. Siapa yang akan memperhatikan usaha ini? Satu persatu, teman-temannya mulai memberikan dukungan. Komentar positif dan like dari mereka mengobarkan semangat Ardi untuk terus melangkah. Dia merasa langkahnya menuju impian tak lagi terhalang. Namun, satu sosok tidak bisa lenyap dalam pikirannya Nisa. Saat malam tiba, rasa pengen berbagi kabar itu menguat. Kalau saja aku bisa ngomong dengan Nisa, gumamnya pelan. Kali ini, Ardi mencoba menghubungi Nisa melalui pesan singkat di media sosial. Hai, Nisa. Ini Ardi. Aku punya sesuatu yang ingin aku bagikan. Bisakah kita bicara? Rasa cemas berbaur dengan harapan saat Ardi menunggu balasan. Namun, tidak ada jawaban yang datang. Ia merasakan degup jantungnya semakin cepat. Ternyata ini lebih sulit dari yang dibayangkannya. 1 jam berlalu, Ardi mulai meragukan keberaniannya. Di kepala, ia berdebat. Mungkin dia tidak tertarik. Atau dia hanya menganggapku biasa saja. Akhirnya, dia berusaha mengalihkan perhatian dengan bersiap untuk menjual hasil panen di pasar esok hari. Meskipun persiapan terasa membuatnya stres, semangat dalam hati justru mengalir deras. Dalam benaknya, ada harapan bahwa langkah ini akan membuatnya terlihat. Di pagi hari yang cerah, saat sinar matahari menyapa, Ardi sudah siap dengan keranjang sayur di tangan. Pikiran tentang Nisa terus menghantuinya saat memasuki pasar. Ia mengedarkan pandangan, mencari tanda-tanda perhatian. Mereka yang mengenalnya tentunya akan terkejut melihatnya mempresentasikan hasil tani, bukan hanya berdiri di antara petani lain. Dari jauh, dia melihat beberapa warga desa mendekat. Ardi terpesona ketika salah satu dari mereka adalah Dika, tunangan Nisa. Ardi, bagaimana kabar? Apa yang kamu lakukan di sini? Dika bertanya dengan penuh semangat. Yah, aku mencoba menjual hasil tani, jawab Ardi dengan suara bergetar, berusaha menunjukkan keberanian meski hatinya berdebar. Dika memperhatikannya sejenak, lalu berkata, kamu tahu, Nisa sering membicarakan tentang dirimu. Dia penasaran dengan pertanian di desa. Ardi merasakan jantungnya bergetar.
hidupnya seolah terisi dengan cahaya baru. Benarkah? Tanyanya terkejut. Ya. Aku yakin dia pasti akan senang tahu kamu mulai membuat langkah baru, jawab Dika, menggoda sambil tersenyum. Keduanya berbincang lebih santai, dan Ardi tak bisa menyembunyikan rasa syukur. Dia merasa semakin percaya diri. Namun, saat Dika pergi, Ardi teringat satu hal apa yang Nisa pikirkan? Apakah dia akan percaya aku bisa lebih dari sekadar cuma petani? Tiba-tiba, kegelisahan itu merayap kembali. Apakah kerja kerasnya bisa membawa Nisa menatapnya dengan cara yang berbeda? Apakah Nisa akan menghubunginya kembali dengan harapan barunya? Dalam benak Ardi, terbersit satu keyakinan jika keberanian untuk berubah ada, maka mungkin, hanya mungkin, semuanya akan terjawab. Dengan 1000 pertanyaan, Ardi kembali fokus. Satu langkah kecil di pasar seperti ini bisa jadi awal dari segalanya. Dan saat langkahnya mantap melangkah, di ujung jalan terlihat sosok Nisa dari kejauhan. Apakah ini kesempatan yang dia tunggu? Jantungnya berdetak kencang, semuanya seolah kembali ke titik awal perubahannya. Ardi menahan napas, jantungnya bergetar hebat. Sosok Nisa tampak lebih jelas saat langkahnya mendekat. Senyum manis itu tak lekang oleh waktu, seolah menggoda rasa percaya dirinya. Namun, di balik senyumnya, ada kegamangan yang mengganjal dalam pikirannya. Apa yang harus kukatakan? Batinnya. Nisa tiba di hadapannya, memberikan salam hangat. Ardi. Aku tidak menyangka bisa bertemu di sini, ucapnya. Suaranya merdu, menggelitik rasa ingin tahunya. Ardi berusaha mengatur napas sambil tersenyum. Iya. Aku sekarang mulai berjualan sayur organik. Wow, itu luar biasa. Dengar kata Dika, kamu mulai serius di bidang pertanian. Aku bangga padamu, ujarnya tulus. Kata-kata itu membuat Ardi merasa hangat. Rasa percaya diri yang sempat meredup sekarang kembali lagi. Ia memutuskan untuk membuka diri. Ya, Nisa, katanya, aku ingin membuat sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan ini. Aku ingin orang-orang tahu bahwa pertanian memiliki potensi besar. Nisa mengangguk, matanya berbinar penuh harapan. Kamu tahu, banyak di luar sana yang butuh produk organik seperti yang kamu jual. Ini merupakan langkah yang baik untuk masa depanmu. Ardi merasa seperti melihat secercah cahaya di ujung terowongan gelap. Aku cuma berharap, aku bisa membuat perubahan. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk desa kita. Mimpi itu tidak ada yang salah. Aku percaya kamu bisa, Nisa tersenyum. Hatinya merona. Bisakah dia mengarahkan pembicaraan ini ke arah yang lebih personal? Tapi setiap kali dia mencoba, keraguan menyergapnya. Aku sebenarnya pingin ngobrol lebih banyak lagi. Tentang kita, ungkapnya. Nisa menatapnya dengan tenang. Tentang kita, ujarnya, sesaat tersentak. Ardi merasa jantungnya berdebar, keringat mulai bercucuran. Iya, maksudku. Aku ingin mengerti apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku. Nisa terlihat berpikir. Ardi, kamu orang yang baik. Selalu ramah dan peduli. Tapi dia terdiam. Kegelapan menggelayuti hatinya. Syukurlah, aku tidak ingin jadi cuma orang biasa. Apa yang harus kulakukan agar kamu melihat sisi lain dari diriku? Ardi berusaha meyakinkan dirinya. Tapi kata-katanya tampak tak cukup untuk menghentikan kegelisahannya. Kadang, untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, kita perlu berjuang lebih keras, Nisa menjawab dengan penuh makna. Seketika,
Ardi merasa tersiok oleh jawaban tersebut. Jadi, kamu percaya ada harapan bagiku? Tanyanya, suara penuh kerinduan. Nisa tersenyum lembut, wajahnya menyiratkan kehangatan. Selalu ada harapan, Ardi. Tapi seperti yang kukatakan, usaha tidak hanya dari bahasa. Tindakan yang berbicara. Mendengar hal itu membuat Ardi tersentuh. Dia menyadari bahwa semua telah terjalin antara usaha dan harapan. Namun, saat mereka berbincang lebih jauh, muncul suara yang menyela. Dika terlihat mendekat dengan tatapan cermat. Maaf, Nisa. Kita harus pergi sekarang. Ibu sudah menunggu, kata Dika, mematuhi jadwal mereka. Ardi terbalik, sakit di dalam hatinya saat melihat momen itu terputus. Sekarang, Ardi merasa hampa. Nisa memberi tatapan singkat, lalu menyenggol lengan Dika sambil tersenyum. Astaga, waktu cepat sekali berlalu. Ardi, kita pasti bisa ngobrol lain kali, ya? Dengan begitu, Dika dan Nisa melangkah pergi. Ardi berdiri membeku, rasa kehampaan dan kerinduan berpadu dalam hatinya. Kenapa dia merasa seperti semua ini baru mulai menjanjikan? Ardi tahu, hari ini adalah langkah awal. Dia bertekad untuk berusaha lebih keras, not just to be more than cuma petani, betu becomesomone Nisa bisa banggakan. Saat senja tiba, harapan baru tumbuh di benaknya. Tetapi, satu pertanyaan tetap mengganggu pikirannya. Apakah aku memang bisa membuat Nisa percaya padaku? Di ujung jalan, kerinduan semakin mendalam. Langkah pertamanya ini adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Bagaimanapun, setiap perubahan membutuhkan keberanian. Apakah Ardi akan menemukan keberanian itu? Dengan harapan membara dan keraguannya mengintai, ia bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Sehari berlalu, dan Ardi merasa tak sabar menunggu hari berikutnya. Dia terus memikirkan pertemuan dengan Nisa. Setiap kali ingat wajahnya, hatinya bergetar. Memang, saat berbicara dengannya, rasa percaya diri yang bangkit tak kunjung padam. Namun, di balik semua itu, satu perasaan mendesak kokong dalam hatinya, perasaan ketidakcukupan. Bingung, Ardi berkeliling kebun sayurnya, memeriksa setiap batang tanaman. Tanaman-tanaman itu tumbuh subur, memberikan harapan bagi dirinya dan masa depan desa. Namun hatinya seperti tak sejalan dengan semua ini. Kenapa aku merasa belum cukup? Pikirnya. Sore itu, ketika dia sedang menyiram tanaman, suara Dika tiba-tiba memecah kesunyian. Ardi, ada yang mau kutunjukkan. Dika datang dengan membawa smartphone, wajahnya terlihat antusias. Lihat ini, ucapnya sambil memutar layar. Video yang muncul memperlihatkan festival pertanian di kota besar. Banyak produsen makanan organik yang sukses, wajah mereka berseri. Kita bisa ikut. Itu bisa jadi kesempatan untuk kamu menunjukkan hasil kerja kerasmu. Ardi menatap video itu. Detak jantungnya terhenti sejenak. Tapi, apa yang bisa kulakukan di sana? Mereka semua sudah jauh lebih berpengalaman, katanya dengan ragu. Rasa takut menghampiri. Bagaimana bila dia gagal? Dengar, semua orang mulai dari bawah. Kamu punya produk bagus, semua itu yang diperhitungkan, Dika meyakinkan. Nisa pasti akan bangga melihat keberanianmu. Nama Nisa membuat jantungnya kembali berdetak cepat. Di dalam kepalanya, terbayang apa yang mungkin terjadi jika dia mengambil langkah ini. Dia merasa dihadapkan pada dua jalan, satu menciptakan kebanggaan,
sementara yang lainnya adalah rasa amannya membuatnya tetap cuma orang biasa. Akhirnya, Ardi mengangguk penuh semangat. Baiklah, aku akan mencobanya. Aku ingin menunjukkan kepada Nisa bahwa aku bisa lebih dari apa yang dia lihat. Malam itu Ardi mempersiapkan dan merencanakan produk yang akan dia bawa. Dia ingin membuat sesuatu yang unik, yang bisa menarik perhatian banyak orang. Sambil berpikir keras, dia menyadari bahwa keinginan untuk mengubah pandangan Nisa tentang dirinya telah menjadi motivasi terbesarnya. Ketika pagi tiba, seluruh rencana sudah siap. Ardi merasa bersemangat sekaligus gugup. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, berharap bisa memberikan kesan baik. Dengan langkah mantap, ia berangkat menuju lokasi festival dengan Dika di sampingnya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju harapan baru. Festival berlangsung di sebuah lapangan luas, ramai oleh banyak orang. Ardi mengambil napas dalam-dalam, berusaha menetralkan pikirannya. Banyak wajah baru, banyak senyum, dan banyak harapan. Dia mulai berbicara dengan beberapa pengunjung tentang sayur organiknya. Komentar positif membuatnya bersemangat. Momen-momen kecil itu merangkum rasa percaya diri yang ingin dia tunjukkan. Namun, saat mata Ardi melirik ke arah keramaian, jantungnya mendadak berdebar. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang familiar Nisa. Bersama Dika, dia sedang mengobrol dengan kawan-kawannya. Ardi secara refleks membalikkan badan, tetapi hatinya sudah bertekad. Dia tidak bisa lari. Ini saatnya. Dengan keyakinan baru, Ardi melangkah maju. Nisa! Teriaknya, berusaha terlihat santai meski jantung berdenyut keras. Nisa menoleh, terkejut melihat Ardi. Oh, Ardi. Senang sekali melihatmu di sini. Saat Nisa mendekat, Ardi sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Namun, keraguan kembali menghantui. Apakah ini cukup? Batinnya. Apakah langkah ini bisa mengubah pandangannya tentang dirinya? Tetapi sesuatu dalam tatapan Nisa adalah satu insentif yang tak terduga. Ada rasa ingin tahu di matanya. Ardi lalu ingat kata-kata Nisa sebelumnya. Tindakan yang berbicara. Dia bersiap mengungkapkan semua usahanya. Tetapi sebelum dia sempat beraksi, suara lain tiba-tiba membuatnya terpaku suara dari pihak yang tak dia duga. Ardi? Kenapa kamu di sini? Aku tidak percaya kamu bisa datang. Sosok itu adalah pamannya yang selama ini mendorongnya untuk menyerah. Kamu pikir kamu bisa bersaing di sini? Tanyanya sinis. Melihat tatapan sinis. Pamannya, Ardi merasakan seluruh keberaniannya diuji. Apakah dia akan membiarkan komentar negatif ini menghentikannya? Atau akankah dia berani melawan? Di tengah kerumunan yang ramai, Ardi merasa mendesak untuk membuktikan dirinya. Dengan keraguan dan tekad bersatu, dia berpaling ke depan menghadapi tantangan baru yang tak terduga. Kali ini bukan hanya sekadar untuk dirinya, tapi untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia lebih dari sekadar cuma orang biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ardi akan bisa mengatasi tantangan ini, atau satu kata-kata sinis akan menghancurkan harapannya? Jantung Ardi berdebar kencang, seperti mesin yang dipacu tanpa henti. Dia bisa merasakan tatapan semua orang di sekitar, mata yang menyoroti langkahnya. Suara pamannya seakan menggetarkan langit di sekeliling. Namun, saat dia melihat Nisa lagi sosoknya yang ceria dan menyanjung semua kegelisahan itu seolah hilang seketika. Berani atau tidak, Ardi? Bisiknya pada diri sendiri. Dengan langkah mantap,
Ardi berbalik menghadap pamannya. Aku di sini untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan, Paman. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras membuahkan hasil. Pamannya melotot, tak percaya dengan keteguhan Ardi. Kamu berhasil? Cobalah yang lebih realistis. Ardi menahan napas. Dia bisa merasakan seluruh rasa percaya dirinya melawan pandangan sinis pamannya. Ini bukan soal apakah aku bisa atau tidak. Ini tentang mencoba. Dalam hati, Ardi berjanji, kali ini dia takkan mundur. Dia memutuskan untuk berbicara kepada pengunjung yang berkeliling. Satu persatu, dia memperkenalkan produk sayur organiknya, menceritakan proses tanamnya, manfaatnya, dan yang terpenting, mimpinya untuk membantu desa. Ternyata ini enak, ucap seorang ibu sambil mencicipi tomat ceri yang dia tawarkan. Senyum bangga mengembang di wajah Ardi. Setiap pujian bagai gelombang positif yang mengikis rasa ragu yang mengendap di hati. Akhirnya, Ardi melirik Nisa, yang masih berada di sudut sana bersama teman-temannya, memperhatikan. Dia ingin secepatnya mendekati Nisa dan membagikan mimpinya. Ardi, ayo. Dika berbisik, terlihat bersemangat. Ajak dia bicara. Ini momen penting. Ya, aku harus, Ardi bertekad. Dengan penuh percaya diri, dia mengatur langkah menuju Nisa, mencoba menutupi keraguan yang tersisa. Sebelum dia bisa membuka mulut, Nisa sudah menyambutnya. Ardi, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan senyum hangat. Dengan semangat membara, Ardi menjelaskan karya-karyanya, mengulas setiap proses dan impian yang mengalir dari dalam hatinya. Dia bisa melihat antusiasme Nisa, matanya bersinar saat mendengar tentang sayuran organik yang ia tanam. Kamu hebat, Ardi. Aku bisa merasa semangatmu, Nisa berkata, menjaga tatapan matanya. Ketika Ardi datang ke sesi pameran, ia merasa seolah semua perhatian mengarah padanya. Tetap waspada terhadap nada sinis pamannya yang terus berbisik di telinga. Namun, Nisa memberikan dukungan yang dia butuhkan. Jangan dengarkan dia, Ardi. Yang penting adalah apa yang kamu yakin. Ini tahap awal dari petualanganmu, Nisa memberi semangat. Ardi merasa kekuatannya bertambah. Namun, tepat saat Ardi sedang bercakap-cakap dengan Nisa, kembali terbayang wajah pamannya yang skeptis, yang tampaknya belum menyerah. Ardi, kamu harus sadar. Ini hanya kesia-siaan. Mari pulang. Suara pamannya menggema di pikirannya, mencoba mengubur semua harapan. Mendukung impian adalah hal terpenting, Paman. Ardi seru, seolah ingin menantang semua yang menghalanginya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menyiapkan dirinya untuk menjelaskan mengapa ini penting. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, telinganya menangkap frasa lain yang terucap oleh pengunjung lain di dekatnya. Kamu tahu, ibu menyebut dia cuma orang biasa. Kata-kata itu menohok, seperti petir di siang bolong. Perasaan hancur bercampur marah memenuhi ruang di dadanya. Ardi tidak memilih untuk menjadi cuma orang biasa. Dia ingin lebih, dia ingin menjadi panutan. Dia ingin menyampaikan bahwa dia bisa. Rasanya seperti ada yang terbelah dalam diri Ardi. Hadir dengan keberanian yang ia bangun dan tertegun di antara pengharapan yang terkuras. Ini saatnya, gumamnya, melihat tatapan Nisa. Aku punya sesuatu yang lebih untuk diperlihatkan. Dan saat keberanian itu menyala, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah dia bisa melawan stigma, atau akankah dia menjadi cuma orang biasa selamanya? Ardi merasakan ketegangan di udara, seolah semua mata menantinya.
Dia tahu, ini adalah saat untuk membuktikan dirinya, bukan hanya untuk pamannya, tetapi juga untuk semua orang yang meragukan. Dia menatap Nisa, merasakan semangat mengalir dalam darahnya. Dengan satu langkah mantap ke depan, Ardi bersiap untuk berbicara. Teman-teman. Suaranya bergetar, menahan rasa cemas. Saya ingin memperkenalkan produk saya yang mungkin belum banyak dikenal. Ini adalah sayuran organik dari hasil kerja keras saya sendiri. Dia menunjuk ke meja pamerannya dengan semangat yang berkobar, memperlihatkan sayuran segar, berkilau di bawah sinar matahari. Beberapa pengunjung tertarik, mereka mulai mendekat. Salah satu ibu dari kerumunan itu kembali mencicipi tomat ceri yang baru saja menyentuh bibirnya. Camranya segar sekali. Berasal dari mana ini? Tanyanya dengan wajah penuh kekaguman. Itu dari kebun saya, Ardi menjawab, bahagia mendengar pujian. Saya tanam sendiri menggunakan teknik organik. Tidak ada bahan kimia. Saya ingin semua orang merasakan sayuran yang sehat dan alami. Senyum di wajah Nisa semakin lebar. Dia berdiri di pinggir, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Ardi. Namun, dengan keraguan menyelinap kembali dalam benaknya, ia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap pamannya yang masih bersikukuh dengan pandangannya. Ini tidak akan menggugah hati mereka. Suara pamannya berdesi sekali lagi, membuat jiwanya bergetar. Ardi memusatkan pikirannya pada kata-kata Nisa yang ternyanang lembut. Coba lihat ke depan, Ardi. Cobalah melawan itu. Ini adalah perjalanan kamu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasakan keberaniannya menyala kembali. Dia kembali ke kerumunan, wajahnya mencerminkan semangat. Apa kalian tahu? Lanjutnya, sayuran organik bukan hanya sejenis sayur, tetapi bentuk cinta kita pada kesehatan dan lingkungan. Saya ingin mendorong setiap orang sini untuk membawa pulang sedikit dari kesehatan ini. Dia mulai menjelaskan lebih jauh, merinci manfaat dari sayur-sayuran tersebut. Dia berusaha menyingkirkan keraguan itu, bahkan saat dia melihat ibunya berada di barisan belakang, mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Rasa cemas kembali menggelayuti hatinya. Pernyataan ibunya terbayang kembali di benaknya, kamu bukan siapa-siapa, Ardi. Dengan setiap kata yang diucapkannya, Ardi berusaha menegaskan bahwa dia lebih dari sekadar harapan kosong. Dia ingin mengubah narasi yang telah mengikatnya selama ini. Momen itu menjadi lebih hidup ketika beberapa dari kerumunan mulai berbincang satu sama lain, penasaran dengan sayuran yang mereka lihat. Bagaimana jika saya bisa mengadakan kursus berserta pengamalannya? Mari kita nikmati berkumpul dan berbagi pengetahuan, Ardi berseru dengan penuh semangat. Kita bisa menjadikan ini pelajaran bagi generasi mendatang. Tatapan mereka mulai muncul dengan tanda tanya dan antusiasme. Beberapa mulai bercakap-cakap dengan sesama teman di samping mereka. Nisa memandang Ardi dengan sorotan tatapan penuh kekaguman. Itu ide yang luar biasa, Ardi. Serunya. Kekuatan yang Ardi rasakan dari sana membuat kebangkitan yang berbeda. Namun, di tengah sorak-sorai, suara pamannya kembali menggema dalam kepalanya, kamu akan selalu kembali pada kenyataan pahit. Ardi berusaha mengabaikannya dan menegakkan kepala, percaya pada jalannya sendiri. Saat kerumunan semakin besar, dia mulai mencium momen-momen perubahan itu. Dia bisa merasakan bahwa semua harapan dan keraguan itu akan terjawab. Ardi bisa merasakan tanggung jawab baru dalam dirinya, telah beranjak dari bayang-bayang cuma orang biasa. Tiba-tiba, seorang wanita muda menghampiri, gelagat penasaran terlihat di wajahnya. Permisi, apakah ini kebun kamu? Tanyanya tanpa ragu. Ardi menanyakan namanya, merasakan ada sesuatu yang khusus.
Namun, seperti halnya ekspresi wajahnya, jauh di sudut hatinya merasa ada yang tidak biasa. Aku dari Jakarta dan aku mendengar kamu sangat berbakat. Apa kamu mau bekerja sama dalam proyek kami di kotamu? Kata wanita itu dengan suara lembut, membuat lantai tempat pijakan Ardi bergetar seakan dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Ardi tertegun. Apakah ini pintu baru menuju sesuatu yang lebih besar? Seketika, keraguan dan emosi bertabrakan kembali. Dia ingin meraihnya, ingin tahu lebih banyak. Tetapi seiring dengan itu, jejak suara pamannya seakan menyala di telinga. Dunia di sekelilingnya terbentang antara harapan dan ketidakpastian. Sekarang, saatnya bagi Ardi untuk memilih jalan mana yang akan diambil, apakah dia akan melangkah maju atau mundur ke bayang-bayang masa lalu yang kelam? Ardi menggigit bibirnya. Pikiran berputar cepat. Dia tahu ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Ekspresi wanita itu membuat jantungnya berdebar. Proyek apa yang kamu maksud? Tanyanya, berusaha menahan getaran suaranya yang melambung. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mira, seorang pelaku usaha muda yang tertarik pada pertanian organik di kota-kota besar. Kami ingin menciptakan program pelatihan untuk mengenalkan produk organik kepada masyarakat, jelasnya dengan antusias. Tapi kami butuh orang yang bisa memberikan keahlian dan pengetahuan langsung dari lapangan. Ardi merasa seperti terseret ke dalam dunia baru. Keterujaan itu membakar semangatnya lebih dari sebelumnya. Namun, bayangan pamannya menggelayuti kepalanya. Bagaimana jika ini semua hanyalah ilusi sementara? Apa yang akan terjadi jika semua usaha ini tidak berhasil? Mira melanjutkan, kami mencari seseorang yang punya passion. Dan aku merasakan hal itu padamu ketika kamu berbicara. Jika kamu mau, kita bisa menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Nadanya penuh harapan, seakan bisa merasakannya, ketersambungan yang mendalam. Hari ini, cobalah berikan yang terbaik. Jika kamu merasa ini jalan yang tepat, jangan ragu. Kata Nisa, mendekat dan bersandar menempelkan tangannya pada bahu Ardi, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Ardi berusaha mencari jawaban di dalam dirinya. Sekalipun dia merasa teriris oleh suara yang meremehkan, semangat Nisa membuat dirinya ingin bertahan. Saya perlu waktu untuk memikirkan peluang ini, ucapnya akhirnya, mengangguk sopan kepada Mira. Tidak apa-apa. Pikirkan masak-masak. Dan jika ada yang bisa aku bantu, jangan sungkan untuk menghubungiku, jawab Mira sambil memberikan kartu namanya. Ardi menerima itu dengan tangan bergetar. Ini terasa lebih dari sekadar kartu nama. Mungkin, ini adalah jembatan menuju harapan baru. Setelah Mira pergi, kerumunan mulai mereda. Ardi merasakan tubuhnya lemas, seakan habis berlari maraton. Dia tahu ini bukan akhir dari perjalanannya, tetapi langkah kecil ke depan. Di sisi lain, rasa ketidakpastian masih menghantui. Ardi, suara lembut, pelan dan hangat dari belakang. Itu ibunya, yang perlahan-lahan maju. Ardi melihat ke arahnya, bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. Tadi, kamu berbicara sangat bagus. Aku bangga padamu, kata ibunya, menundukkan kepala lalu melihat ke dalam mata Ardi. Untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan kebanggaan dalam nada ibunya. Air mata menguap di sudut matanya. Namun, senyuman ibunya seolah menyiratkan keraguan. Tapi ingat, ini bukan jaminan. Banyak orang yang gagal dalam usaha seperti ini, katanya dengan nada mengkhawatirkan. Hati Ardi menyusut. Ibu, saya ingin berjalan di jalanku sendiri.
Saya ingin meraih mimpiku. Apakah itu tidak layak dicoba? Tanyanya dengan suara bergetar. Dia berusaha menunjukkan keberaniannya, meskipun dalam hatinya masih ada kebimbangan. Ibu melihatnya lama, seolah berusaha mencari jati diri Ardi di dalam tatapannya. Jika benar ini jalanmu, aku akan mendukungmu, jawabnya pelan. Ketika kerumunan mulai bubar dan langit mulai memudar, Ardi merasa beban di pundaknya meski belum sepenuhnya hilang. Dia tahu, apa yang dia hadapi bukan sekadar mengejar impian, tetapi juga melawan penilaian yang terlanjur tertanam dalam, baik dari orang-orang di sekitarnya maupun dari dalam dirinya sendiri. Saat dia pulang, pikiran masih berkecamuk. Kartu nama di tangannya menggoda dengan janji-janji baru. Dengan satu langkah pasti ke depan, dia kembali ke rumah. Namun, perasaannya campur aduk. Kira-kira, apakah bisa dia mengubah persepsi orang-orang tentang dirinya? Dan saat itu, di tengah malam, teleponnya bergetar. Ternyata, itu adalah pesan dari Mira. Ardi, saatnya kita berbicara lebih lanjut. Saya yakin kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Langkah apa yang Ardi akan ambil selanjutnya? Apakah dia akan berani melangkah ke arah baru ini atau terjebak dalam keraguan yang tak berujung? Ardi terjaga di tengah malam, terengah-engah. Pesan dari Mira masih terngiang di telinganya. Suara penuh semangat dan harapan itu kini membara dalam pikirannya. Di luar, angin malam bersiul lembut, seolah membawa bisikan semangat untuknya. Mimpinya terasa semakin dekat, namun di sisi lain, ketakutan menanti di balik kegelapan. Di pagi harinya, Ardi duduk di meja makan bersama ibunya. Aroma nasi goreng yang baru dimasak menyelimuti ruangan, tetapi pikirannya melayang jauh. Ibu suaranya pitam, mencoba merangkai kata. Saya ingin mencoba kesempatan ini dengan Mira. Saya merasa ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Ibunya menunduk, tidak menyangka Ardi akan bicara tentang keputusan ini begitu cepat. Ardi, kamu tahu kan ini bukan hal yang mudah? Apa kamu sudah memikirkan semua resikonya? Tanyanya dengan nada cemas. Ardi merasakan sedikit frustrasi. Tapi ibu, ini tentang impian saya. Mungkinkah kita terus terjebak dengan keraguan? Saya ingin menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pegawai biasa. Ibu menghela napas, pandangannya kembali tertuju pada piringnya. Kamu memang bisa, tapi dia berhenti sejenak, lalu berbisik, kita harus tahu dengan jelas dari mana kita berasal. Ardi merasakan getaran dalam hatinya. Bukankah mimpi dan keberanian bisa mengubah segala sesuatu? Dia melirik keluar jendela. Matahari mulai terbit, menyebarkan cahaya hangat tetapi juga harapan. Setelah sarapan, Ardi menyusuri jalan menuju kantor Mira. Setiap langkahnya terasa semakin ringan, meski pikiran masih jumpalitan. Apakah dia cukup baik? Satu bagian dari dirinya berdoa, sementara bagian lainnya terus mendorongnya maju. Sesampainya di sana, Ardi disambut oleh Mira dengan senyuman lebar. Ardi, senang kamu datang. Aku sudah menunggu. Dia menunjukkan ruangan kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Pemandangannya sangat segar. Disinilah kami akan bekerja. Hati Ardi menghangat. Dia merasa seolah diterima di dunia baru ini. Mereka berbicara tentang ide-ide, strategi, dan visi yang bisa mereka capai bersama. Setiap detik yang berlalu, semangat Ardi semakin membumbung. Namun di tengah bincang-bincang mereka, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah dari Nisa. Ardi, kamu tahu? Saudaraku, Rudy, sekarang jadi tunangan.
Dia bilang ingin mencari kamu untuk bicara soal keluarga. Rasa ingin tahunya seolah menorehkan luka baru. Rudy, saudaranya yang selalu membandingkan semua pencapaiannya, kini datang kembali dengan cara yang paling mengejutkan. Kenapa sekarang? Ardi terperangah, otaknya berputar liar. Apa hubungannya ini dengan impiannya? Ardi, kau baik-baik saja? Mira menegur, mengembalikannya dari lamunan. Oh, ya. Maafkan saya, jawab Ardi, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Tak bisa dipungkiri, setiap kali ingatan tentang Rudy muncul, serangkaian pertarungan batin kembali hadir. Jika ada sesuatu yang mengganggu, baiknya kita obrolkan, timpal Mira lembut, tampak peduli. Senyum di wajah Ardi terasa berat. Apa yang harus dia katakan? Sebenarnya ada hal lain yang harus saya pikirkan, jawabnya, suara bergetar. Semua orang punya perjuangan. Tidak masalah, Mira tersenyum, senyum tulus yang seolah memberikan kekuatan. Rasa harap di dalam diri Ardi terbalut oleh keraguan. Mungkin impian dan hubungan keluarga tidak harus saling menyingkirkan. Dia terpikir, harus ada momen di mana semua bisa berjalan selaras. Momen yang mengarah pada pencerahan. Dia tahu, ini bukan hanya sebuah jalan menuju ketenaran. Ini adalah tentang menemukan dirinya di antara dilema yang mengguncang ruang hatinya. Ketika pulang, Ardi berhenti sejenak dan mengirim pesan ke Nisa. Kita perlu bicara tentang Rudy. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kini, benangnya semakin kuat. Apakah dia siap untuk menghadapi keluarganya dan mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hatinya? Perasaannya campur aduk. Ardi merasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh tanda tanya. Dia masih berharap yang terbaik untuk dirinya sendiri, tetapi masa lalu belum sepenuhnya meninggalkannya. Bagaimana jika semua ini tak berkaitan dengan impiannya? Malam itu, saat dia kembali tidur, pesan Mira dan berita tentang Rudy berputar-putar di pikirannya. Pikirannya kembali ke jalan yang dipilih, dan harapan baru yang berkilau di kejauhan. Momen kebenaran harus tiba. Ardi merindukan keberanian untuk menghadapinya, namun malam itu, satu pertanyaan bergetar di benaknya. Apakah keberanian akan berhasil melawan beban sejarah yang terus membekas? Ardi terbangun di pagi yang cerah, sinar matahari menembus celah jendela, menempelkan harapan di hatinya. Dia tahu, keputusan untuk bertemu dengan Rudy bukanlah langkah mudah. Namun, dia merasa harus melakukannya. Harapan yang baru hadir dalam hidupnya tak boleh terganggu oleh masa lalu. Ia merapikan diri dengan hati-hati, memastikan setiap detail tersusun rapi jika ini saatnya untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar cuma petani biasa, maka dia harus tampil sebaik mungkin. Hari itu di pasar diadakan acara untuk memperkenalkan beragam produk lokal, dan disitulah mereka sepakat untuk bertemu. Dalam perjalanan, Ardi merasakan jantungnya berdebar. Setiap langkah menuju pasar terasa berat, namun semangat barunya mengarahkan langkahnya ke depan. Ardi ingin mengaitkan masa lalu dan masa depannya, menyambungkan keinginan untuk menjadi sukses dengan dukungan keluarganya. Saat sampai, suara keramaian pasar menyambutnya. Di tengah hiruk-pikuk, dia melihat Rudy berdiri di dekat stand hasil pertanian. Rudy tampak santai, bercengkerama dengan beberapa teman, tetapi tatapan Ardi menemukan kesan skeptis di wajahnya. Ini dia, Ardi berbisik pada dirinya sendiri, waktunya berbicara. Setelah menelan ludah dan mengumpulkan keberanian, Ardi mendekati Rudy. Rudy, sapanya, berusaha terlihat tenang meski hatinya bergejolak. Rudy menoleh, ekspresi terkejut dan tidak percaya muncul seketika. Ardi,
Kamu di sini? Ucapnya, namun ada nada sinis di balik suaranya. Ya, aku di sini untuk menjual hasil pertanian, jawab Ardi, berusaha tersenyum. Rudi tertawa kecil. Wow, petani yang ingin jadi pedagang. Menarik sekali. Jadi bagaimana rasanya menangani usaha milik sendiri? Ardi merasakan nyala semangatnya tereduksi. Sebisa mungkin, dia menahan diri. Sebenarnya, ini lebih dari sekedar bertahan hidup. Aku ingin menunjukkan bahwa kita punya potensi lebih dari yang orang lain lihat, ucapnya berani. Rudi menyipitkan mata, tampak meragukan. Punya produk yang bisa bersaing dengan yang lain? Keluarga kami sudah terlahir di dalam dunia bisnis. Apa yang kamu tahu tentang itu? Pikiran Ardi sempat tersentak. Setiap kalimat dari Rudi membuat dirinya merasa terlalu kecil. Namun, ia tak ingin menyerah. Aku tahu apa yang aku lakukan, Rudi. Ini adalah perjalanan dan usaha yang perlu ditunjukkan, ungkapnya. Bukan hanya untuk membuktikan padamu, namun juga kepada diriku sendiri. Rudi terdiam sejenak, ada kesunyian yang mengalun di udara. Oh, jadi kamu berusaha untuk mengubah pandanganku? Bukan, Ardi. Kamu harus ingat, berada di puncak bukan untuk semua orang. Banyak yang mengalami kegagalan. Ardi merasakan ketidakpastian akan dirinya kembali. Namun, di saat itu bayangan Nisa terlintas di pikirannya. Kata-kata Nisa tentang harapan kembali menggugah semangatnya. Tapi aku percaya, jika aku bekerja keras dan tekun, aku bisa mendapatkan lebih banyak, jawabnya tegas. Melihat keteguhan itu, Rudi tampak bukan hanya meragukan, tapi juga sedikit terkesan. Apakah kamu yakin bisa mengelola semua ini? Keluargaku tidak akan merestui seseorang dengan latar belakang sepertimu. Jawaban itu memang menohok. Ardi ingin secepatnya membuktikan bahwa kedudukan orang tuanya bukanlah penghalang. Aku akan menunjukkan ini sukses. Meskipun kita tidak sama, aku tetap pasti tentang siapa diriku, tegasnya. Sekira saat itu, beberapa orang di sekeliling mulai memberi perhatian. Ardi menyadari bahwa ucapan Rudi bukan hanya menantang, tetapi juga memberi peluang untuk menunjukkan sisi lain dirinya. Rudi merasa tertegun, seolah menemukan tantangan baru. Baiklah, kita lihat saja. Akhirnya Rudi merespons, ada nada mendukung dalam kata-katanya. Ardi merasakan harapan membara, bahkan di tengah persaingan. Di sisi lain, Nisa muncul dari kerumunan, tersenyum manis, terlihat keinginan untuk mendukung. Ardi, bagaimana kabarmu? Tanyanya ceria. Ardi merasa terbang, mendengar suaranya setelah berhadapan dengan Rudi. Nisa. Ini Rudi, sepupuku. Mereka memperkenalkan diri, dan dalam momen itu, Ardi merasa ada jembatan antara harapannya dan kenyataan yang lambat laun mulai terjalin. Di tengah perbincangan, Ardi merasakan keinginan untuk membagikan mimpinya. Aku ingin mengajak semua orang untuk lebih mengenal produk pertanian kami. Ini bukan hanya soal bahan, tapi juga mengubah pandangan kita terhadap pertanian, ungkapnya. Setelah berbicara, dia bisa melihat di mata Rudi ada sedikit respek. Rudi berpaling dan berkata, mungkin aku terlalu meremehkan. Mari kita lihat hasil kerjamu, lalu mengulurkan tangan untuk memberi semangat. Dari situ, Ardi bisa merasakan bahwa perubahan kecil bisa membawa efek besar. Dalam kerumunan yang ramai, mereka sepakat untuk saling mendukung dengan kepercayaan baru. Dan harapan itu terus berlanjut tanpa henti. Hari itu menjadi momen bersejarah bagi Ardi.
Dia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa keberanian adalah kunci untuk menghadapi stigma. Dengan dukungan teman dan keluarga yang perlahan mulai terbangun kembali, Ardi tahu bahwa dia bisa lebih dari sekadar cuma orang biasa. Di tengah perjalanan pulang, perasaannya teruntai penuh harapan. Apapun yang menantinya ke depan, dia siap menghadapi dengan kepala tegak. Sekarang, jalinan baru antara harapan dan kenyataan mulai teranyam. Dan untuk setiap dari kalian, jika kalian menyukai perjalanan Ardi, kunci subscribe ke channel ini. Kalian harus berlangganan sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita eksklusif di masa depan. Beri like sekarang untuk membantu algoritma berkembang. Komentari reaksi dan teori kalian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Ingat, keberanian Ardi adalah perjalanan kita semua.